menunjukkan bahwa perjanjian antar kedua negara ini sifatnya rapuh. Jadi ketika ada pihak yang memprovokasi, maka mereka dengan cepat akan melakukan perang lagi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya perjanjiannya rapuh. Nah, kita lihat juga di faktor lain bahwa untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, termasuk di Iran, di Selat Hormuz, itu tidak cukup perjanjian itu hanya dilakukan oleh Iran dan Amerika saja. Di situ ada pihak-pihak lain yang terlibat, memprovokasi atau terlibat di dalam perang yang berkaitan dengan situasi tersebut, seperti Israel, kemudian dengan Lebanon. Nah, kalau kita melihat situasi ini, maka sebenarnya memang perjanjian yang rapuh tersebut, sudah banyak pengamat yang menduga seperti itu, maka akan mudah sekali akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk serangan. Iran mengklaim bahwa Amerika duluan, Amerika mengklaim bahwa Iran duluan, tapi faktanya bahwa kedua pihak ini saling menyerang pasca perjanjian ditandatangani. Jadi nampaknya memang perjanjian itu tidak cukup. Jadi perlu ada upaya-upaya lain untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Jadi siapa Mas pihak-pihak atau aktor yang berkepentingan agar konflik ini tidak meluas? Kalau kita melihat di dalam misalnya disiplin intelijen, sebenarnya dalam suatu peristiwa itu bisa ditanyakan suatu pertanyaan cui bono, siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Sebenarnya perjanjian antara Iran dan Amerika itu ada pihak yang tidak suka, ada yang tidak suka mereka melakukan perdamaian, seperti Israel misalnya. Karena Israel punya kepentingan supaya Amerika terus melakukan serangan terhadap Iran, sehingga Israel akan merasa aman jika Iran itu takluk atau kalah oleh Amerika. Nah, banyak kemungkinan yang menyebutkan bahwa Israel salah satu negara yang memprovokasi supaya perjanjian ini tidak terjadi atau kemudian dibatalkan atau dilanggar. Jadi saya kira itu salah satu hal yang menjadi dugaan banyak orang. Tapi saya kira masuk akal kita melihat bahwa sebelum perjanjian ditatani pun Israel terus melakukan aksi-aksi supaya hal itu tidak terjadi, perjanjian tidak terjadi. Jadi ketika mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, maka Israel, Lebanon, Amerika, Iran itu harus duduk bersama dan mendatangani perjanjian, tidak hanya Iran dan Amerika saja. Tapi kelihatannya penandatanganan perjanjian ini tidak semulus yang kita kira, Mas Tanis. Apakah perlu ada peran dari negara Teluk, kemudian kekuatan Eropa, atau justru tekanan ekonomi yang sebenarnya yang bisa berperan paling banyak untuk kemudian menghentikan serangan aksi saling balas ini? Ya, tidak mudah mewujudkan perdamaian di Timur Tengah yang konfliknya sudah cukup lama, kemudian permusuhan juga sudah cukup lama, tidak hanya konflik masalah wilayah misalnya, tapi juga ideologi. Jadi saya kira memang perlu pihak lain seperti negara-negara di kawasan untuk bersatu untuk mewujudkan ini. Selain itu juga mungkin PBB bisa terlibat. Tetapi semakin banyak yang campur tangan, itu eskalasi bisa justru ikut membesar. Makanya harus hati-hati untuk melibatkan pihak-pihak tentu dalam urusan perdamaian ini. Saya kira yang paling bagus adalah pihak-pihak yang berada di kawasan seperti Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, kemudian sudah didahului oleh Pakistan. Itu saya kira bagus untuk misalnya kemudian bersatu, bertemu untuk mewujudkan perdamaian ini. Tapi eh, negara besar itu juga bisa mendorong di balik layar misalnya seperti Rusia, Cina, kemudian negara Eropa mungkin juga bisa mendorong untuk itu. Kalau soal ekonomi saya kira eh, perjanjian kemarin itu juga didorong oleh ekonomi. Jadi faktor ekonomi politik di internal Amerika itu cukup menekan Trump sehingga Trump mengupayakan perjanjian ini dengan sangat cepat. Kemarin yang harusnya ditandatangani di Swiss tapi didahului di Prancis, didahulukan di Prancis. Tetapi kita melihat bahwa perjanjian tanpa melibatkan Israel, tanpa melibatkan Lebanon itu rapuh. Akhirnya terjadi seperti ini. Jadi kalau melihat dari dinamika yang terjadi sampai dengan hari ini, apakah peluang perundingan damai ini masih realistis, Mas Tanis? Ya, kita harus optimis bahwa perdamaian akan terjadi. Itu adalah komitmen harusnya semua pihak untuk mewujudkan perdamaian. Jadi arah kita harus sana. Kita tidak bisa memihak Amerika, memihak Israel, atau memihak pihak yang berperang. Jadi kita harus mendorong bahwa semua pihak yang di kawasan, misalnya pihak negara-negara Timur Tengah itu untuk bersatu. Saya kira ketika mereka mau bersatu, bertemu, perdamaian bisa terwujud. Kuncinya adalah mau bertemu. Kalau kita melihat bahwa perjanjian antara Amerika dan Iran itu tidak didahului dengan pertemuan. Mereka menandatangani secara digital di tempat yang berbeda. Jadi saya kira kuncinya adalah pertemuan ketika pihak-pihak yang berperan ini bertemu, kemudian ada penengah. Saya kira perdamaian meskipun agak lambat itu pasti bisa terwujud.
Ya, Mas, tapi kalau melihat dari konflik sebenarnya yang terjadi hingga saat ini antara Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel, ini ada 3 batu sandungan. Yang pertama adalah soal keamanan Selat Hormuz, kemudian juga program nuklir Iran, dan yang terakhir adalah konflik melalui kelompok proksi seperti Hezbollah di Lebanon. Dari ketiga isu ini, mana sebenarnya yang paling menentukan berhasil atau tidaknya suatu upaya perdamaian? Ya, poros-poros perlawanan memang sangat menentukan ya, karena mereka memang melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pihak-pihak yang menjadi musuh mereka, dan ini cukup 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 menjadi dinamika yang penting di Timur Tengah seperti Hizbullah, kemudian Houthi dan lain-lain, seperti di Palestina juga ada Hamas. Tapi isu lain seperti Hormuz ini kan juga menjadi pertanyaan besar, apakah memang sebenarnya ini hanya dimanfaatkan oleh Iran untuk menjadi sistem baru, kemudian mereka mendapatkan keuntungan, atau memang ini sebenarnya adalah secara tiba-tiba muncul karena memang ini menjadi senjata Iran untuk mewujudkan keinginannya itu. Dan hal lain seperti nuklir misalnya. Saya kira Iran sudah clear ya, bahwa pemimpin tertingginya juga sudah mengatakan tidak akan menggunakan nuklir sebagai senjata. Itu ada maklumat saya kira yang dilakukan oleh yang seperti itu. Jadi nuklir yang mereka gunakan adalah untuk kepentingan yang lain, kepentingan non perang. Jadi saya kira ini bukan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih besar, tapi saya kira ini 3 masalah yang harus diselesaikan bersama-sama. Jadi tidak bisa dibobotkan mana yang lebih besar, tapi memang ini secara paralel harus diselesaikan bersama-sama. Jadi memang ini masalah yang sangat kompleks, yaitu banyak banyak penyebab dan banyak aktor yang terlibat. Jadi tidak mungkin selesai dalam sekejap. Jadi perlu bantuan banyak pihak, terutama untuk duduk dan berunding, bertemu. Ini saya kira menjadi kunci awal perundingan. Selama mereka tidak bertemu, hanya menandatangani secara digital dari jarak jauh, saya kira perjanjian itu sangat rapuh. Mas Tanis, tapi kalau melihat dari model serangan dari kedua negara, menurut Anda serangan yang saat ini terjadi itu kedua negara saling menunjukkan kekuatan mereka atau memang keduanya ini sudah menunjukkan bahwa mereka siap perang dalam jangka waktu yang panjang? Ya, saya kira ini belum serius ya, belum serius. Maksudnya memang perang untuk menghancurkan tidak. Kita meyakini bahwa Amerika punya kekuatan besar untuk rudal, kemudian pesawat tempur. Iran juga punya kekuatan besar. Dan sekarang teknologi sudah cukup canggih, ada GPS kan, jadi seharusnya tepat sasaran. Kalau misalnya mau saling menghancurkan, saya kira sangat mudah untuk melakukan serangan kemudian membuat penghancuran. Jadi saya melihat bahwa Amerika masih hati-hati, Iran masih hati-hati untuk melakukan serangan, itu masih berupa peringatan-peringatan, atau mungkin untuk menunjukkan eksistensi bahwa dia masih kuat, atau dia pengen menunjukkan keinginan tertentu supaya dipenuhi. Jadi ini belum serius untuk perang besar, tapi masih menunjukkan sinyal-sinyal bahwa semacam tekanan-tekanan yang dilakukan untuk diikuti keinginannya. Tapi harapan kita tentu tidak dilanjutkan dengan perang yang lebih besar lagi, karena ini kan menjadi bencana kemanusiaan ya. Tapi eskalasi ini tidak akan berhenti selama mereka tidak duduk bersama. Baik, terima kasih atas analisa Anda, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Mas Tanis Lausrianta. Salam sehat selalu, Mas Tanis. Terima kasih. Terima kasih.